Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Imandika dari kelas 6B dengan NPM 22640020 Program Studi Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis keselamatan perlintasan sebidang jalur perlintasan langsung 6 Jalan Madukoro Semarang. Langsung ke slide kedua, pendahuluan, yaitu mengenai tentang transportasi publik di perkotaan yang belum memadai untuk mendorong lanjutan lonjakan kendaraan pribadi. Dampak negatif yaitu terjadinya kemacetan, kecelakaan, polusi, dan biaya operasional yang tinggi. Lalu ada kereta api yang menjadi moda efisien karena memiliki jalur tersendiri dan prioritas di perlintasan. Perlintasan bidang Jalan Madukoro adalah titik kritis keselamatan karena volume kendaraan berat dan insiden kecelakaan besar pada tahun 2023. Apa itu perlintasan bidang? Perlintasan bidang adalah perlintasan yang memiliki titik persilangan pada elevasi yang sama antara jalur kereta api dan jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 9, yaitu kereta api memiliki prioritas utama melintas. Idealnya dibuat tidak sebidang, tetapi jika tetap sebidang harus dilengkapi dengan sarana dan keselamatan yang memadai. Dan memiliki risiko utama yaitu tabrakan akibat konflik waktu antara kereta yang tidak bisa berhenti mendadak dan kendaraan jalan raya. Rumusan dan batasan masalah, yaitu 1. Bagaimana rumusan masalah yaitu bagaimana kondisi existing perlintasan jalur perlintasan langsung 6 Madukoro dan bagaimana upaya peningkatan keselamatan yang tepat. Batasan penelitian yaitu 1. Lokasi hanya pada jalur perlintasan langsung 6 Jalan Madukoro. Fokus utama yaitu pada aspek keselamatan yaitu fisik, operasional, manajemen lalu lintas. Analisis proyektif itu pada tahun 2023 sampai 2025, tepatnya di tahun 2025. Memiliki dan tujuan dan manfaat studi. Tujuannya adalah menganalisis faktor teknis dan non-teknis yang mengaruhi keselamatan, mendeteksi potensi bahaya dan risiko pada jalur perlintasan langsung, memberikan rekomendasi peningkatan infrastruktur dan manajemen. Manfaat: landasan teknis bagi Pemkot Semarang atau KAI dalam perencanaan, edukasi pada masyarakat tentang perilaku aman di perlintasan, dan kontribusi akademik pada kajian keselamatan transportasi. Landasan teori pada konstruksi jalan rel, yaitu memiliki elemen konstruksi rel baja dengan tipe R54 dengan kapasitas beban gandar 22 ton tahan haus. Tipe 54 yaitu yang pada ini ya. Tipe 54 sendiri memiliki berat sekitar 54 kg. Memiliki berat 54 kg, memiliki berat 54 kg, dan tinggi 159, lebar kaki 140, lebar kepala 70, tebal badan 16, dan panjang standar sebagai berikut. Elemen lainnya adalah bantalan beton tegang stabil, perawatan rendah dengan jarak kurang lebih 60 cm. Penambat elastis atau eklip ganda yang meredam getaran dan menjaga posisi rel. Balas batu pecah atau becak yang menyebar
beban, dan drainase. Geometri adalah sebagai tempatnya ya, yaitu lebar spur sebesar 1067 mm, narrow gauge, dengan jalur lurus, elevasi sejajar, permukaan jalan untuk kenyamanan lintas kendaraan. Setelah itu, landasan teori mengenai sistem keamanan perlintasan. 1. Memiliki sinyal lampu dan genta sebagai peringatan visual dan audio. 2. Axle counter dan track circuit sebagai deteksi real-time kehadiran kereta. 3. Interlocking mengunci sinyal, whistle, dan palang agar tidak terjadinya konflik. 4. Memiliki CCTV dan pusat kendali sebagai monitoring selama terus-menerus. 5. Memiliki proteksi jembatan, yaitu guardrail, portal tinggi kendaraan, dan cat anti karat. Metode penelitian. Metode penelitian sendiri adalah metode dengan jenis deskriptif kualitatif dengan tahapan yaitu persiapan dan rencana kerja. 2. Inventaris perlintasan, letak rute dan jadwal kereta. 3. Kompilasi dan koordinasi data lalu lintas kereta. Dan 4. Survei geometrik dan volume lalu lintas di jalan. 5. Analisis risiko dan rekomendasi. Selanjutnya adalah gambaran lokasi survei. Lokasinya terletak pada jalur perlintasan Jalan Madukoro Raya yang terletak pada bagian Kecamatan Semarang Barat dengan lintas kereta Tawang, Poncol, dan Jakarta Drop tahap 4. Dan memiliki fungsi strategis, yaitu mempunyai akses kota dan kawasan distribusi dan pelabuhan dengan dilalui truk kontainer, bus akap, dan kendaraan logistik lainnya. Memiliki elevasi yang mendatar di atas jembatan Sungai Banjir Kanal Barat. Karakteristik jalan rel. Memiliki jalur hulu dengan persilangan otomatis dengan elevasi jalur rel kelas 1 yaitu sebesar standar beras kecepatan maksimal dan transport selama 70-80 km/jam. Ini bisa dibaca ya. Lalu kedua yaitu bantalan dan penambat. Bantalan beton Pranis Tantan dengan dimensi 250 x 30 x 25 cm dengan jarak 60 cm. Penyebar beban ke balas dan tanah dasar. Selanjutnya adalah sambungan dan deteksi dengan sambungan plat sementara dan ekspansi, dilengkapi dengan laser mid, yaitu sambungan permanen, dan soldered rail join pemisah blok sinyal. Beberapa sambungan. 3. Sistem deteksi axle counter, hitung gander masuk atau keluar di blok. 2. Track circuit, arus listrik rendah dan tertutup pada kereta. Identifikasi potensi bahaya dengan 1. Yaitu volume kendaraan berat dan kemacetan yang tinggi. 2. Penerangan malam minim dengan genangan air saat hujan. 3. Kendaraan menerobos palang meski sinyal aktif. 4. Kurangnya rambu, marka, dan pos jaga. 5. Pernah terjadi insiden kecelakaan kereta api berantas versus dengan truk
Tronton pada 18 Juli 2023. Bukti itu ini dengan footage yaitu foto di atas, yaitu bukti fotonya, bukti risikonya nantinya. Selanjutnya adalah rekomendasi. Ada 2 rekomendasi ya, yaitu pada infrastruktur dan operasional sosial. Infrastrukturnya adalah perbaikan permukaan jalan dan penyusunan elevasi rel, sistem drainase baru di kedua di sisi perlintasan, pemasangan rambu larangan truk berat dan marka garis jalan berhenti. Lalu portal penambat tinggi kendaraan dan guardrail jembatan. Selanjutnya operasional dan sosial. Membangun pos jaga pemotretan plus CCTV terhubung pusat kendali. 2. Penempatan petugas yang terlatih selama 24 jam per 7. 3. Edukasi berkala dan kampanye keselamatan kepada pengemudi atau masyarakat ya. 4. Penegakan hukum atau tilang elektronik bagi penerobos palang. 5. Pemeliharaan rutin Excel counter, track script, dan IRC. Semulanya 1. Jalur perlintasan langsung. 6. Adu kolo adalah perlintasan vital dengan resiko yang tinggi. 2. Infrastruktur rel yang memenuhi standar teknis namun keselamatan lalu lintas jalan masih rendah. 4. Diperlukannya penanganan komprehensif secara teknis, kelembagaan dan penanganan dan sosial. 4. Implementasi rekomendasi akan menurunkan kecelakaan dan peningkatan kelancaran logistik. Terima kasih. Dan itulah penjelasan mengenai analisis jalur perlintasan langsung 6 Jalan Madukoro Semarang. Saya Ranandika Imandika. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang tepat mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.